Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu dan penguji uji kinerja IPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ambok Tuo, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan guru Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah DDI Ading, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, juga sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 4 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan nomor induk mahasiswa 25020811413. Pada hari ini, Selasa 27 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi Quran Surah Ad-Duha. Pembelajaran ini saya akan laksanakan dengan model pembelajaran PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku, santri-santriwati Madrasah Ibtidaiyah DDI Ading kelas 6 yang kami banggakan dan cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi surah Ad-Duha. Nah, baik anak-anakku, sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya bertanya dulu kepada anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ya, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Ketua Kelas Ahmad Al-Habib Khair. Kepada Habib dipersilahkan. Said Yaman. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baik anak-anakku, kita telah membaca doa. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut pada proses pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran anak-anakku semua satu persatu ya. Yang pertama, Aulia, Sifa, Amel, Aura Nazifa, Musni Aziza, Nur Akila, Ahmad Al-Habib Khair, Muhammad Aufar, Muhammad Akil. Ya, alhamdulillah semua hadir ya, berjumlah 10 orang. Baik anak-anakku, karena pada pagi hari ini pembelajaran kita agak sedikit berbeda karena ini merupakan satu daripada rangkaian uji kinerja yang akan kami laksanakan. Maka daripada itu, anak-anakku, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Nah, jadi kepada anak-anakku saya persilahkan untuk berdiri sejenak. Ya, kita berdiri dulu sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin bisa Aulia untuk memandu teman-temannya. Aulia, di sini nak. Pandu teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke ya. Indonesia tanah airku, tanah Tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia.
Alhamdulillah. Anak-anakku saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini berkaitan tentang surah Ad-Duha, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku dalami. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anakku mampu membaca dengan tartil Quran surah Ad-Duha minimal ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anakku mampu menganalisis. Ya, apa yang kalian analisis? Makna secara mendalam yang terdapat di dalam Quran surah Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu anak-anakku mampu mengaplikasikan atau mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Quran surah Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 5. Anak-anakku, kita akan melihat materi ulasan dalam bentuk video yang akan anak-anakku lihat di sini dan anak-anakku aplikasikan nantinya di dalam tulisan sehingga anak-anakku dapat memahami daripada alur pembelajaran kita sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan Quran surah Ad-Duha. Karena anak-anakku, Quran surah Ad-Duha ini sangat penting untuk kita pelajari, mengingat ada asbabun nuzul, ya, asbab an-nuzul, sebab daripada turunnya surah atau ayat di dalam Al-Quran. Ada 2 penyebab daripada turunnya ayat dan surah di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada sebuah masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua, ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ada 2 ya, penyebab daripada Allah menurunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silahkan anak-anakku lihat ya videonya. Kisah Asbabun Nuzul Surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Setelah 10 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yaitu turunnya surat Al-Alaq, kemudian disusul dengan surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Fajr dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadi masa di mana wahyu terputus beberapa waktu. Pada tahun keempat kenabian, wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan. Hei Muhammad, sungguh kasihan sekali engkau. Temanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Teman yang dimaksud wanita Quraisy tersebut adalah malaikat Jibril. Ketidakdatangan Jibril untuk Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surat Ad-Duha terdapat pada juz ke-30 dengan 11 ayat. Surat Ad-Duha ini termasuk pada surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Surat ini berisi tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah terhenti walau sekejap, serta menepis anggapan kaum kafir Quraisy bahwa beliau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak-anakku melihat video di atas, tentu sedikit banyak kita sudah bisa menyimpulkan ya. Sudah bisa menyimpulkan sebab daripada diturunkannya Quran surah Ad-Duha. Coba kelompok pertama dulu. Kelompok pertama apa penyebabnya? Siapa? Apa? Penyebabnya diturunkan Ad-Duha. Hah? Ada kesalahan yang harus diselesaikan. Ada masalah ya, ada masalah. Kalau Habib? Kelompok 2 apa? Setelah melihat tadi video itu.
menghibur. Siapa yang mau dihibur? Siapa? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad merasa sedih, lama sekali wahyu tidak turun. Itu disebut dengan fatratil wahyi, masa di mana wahyu belum turun, maka bersedih Nabi Muhammad, sehingga Allah menurunkan Quran surah Ad-Duha sebagai bentuk jawaban. Apa yang ingin Allah jawab ini? Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Oke, baik anak-anakku. Sebelum kita membagi kelompok-kelompok kecil sebagai bentuk bahan diskusi kita terkait dengan pembelajaran kita kali ini, project based learning, yang mana kita ingin menggali masalah yang ada di dalam Quran surah Ad-Duha yang nanti akan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalian punya masalah atau tidak? Punya masalah atau tidak? Punya. Semua punya masalah. Pernah sedih? Aura pernah sedih? Tidak pernah sedih Aura? Wah, jauh sekali Aura tidak pernah sedih. Kalau Aulia? Sering menangis? Sering menangis. Kalau menangis Aulia, apa yang dilakukan? Masuk di kamar, tutup pintu. Setelah kalian membaca Quran surah Ad-Duha, kalian akan dapat mengaplikasikan kalau kalian mendapatkan masalah. Jadi kalau kita punya masalah itu bukan masuk kamar tutup pintu, ya, bukan hanya itu yang harus kita lakukan, tapi mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik anak-anakku, tadi sudah ada selebaran yang saya bagikan terkait dengan surah Ad-Duha. Coba kalian lihat masing-masing. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 kita akan baca sama-sama. Saya akan memulainya, nanti anak-anakku silakan mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ayo. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, anak-anakku, 5 ayat pertama ini yang akan kita ulas pada pertemuan kita yang pertama ini. Apa arti daripada ayat pertama? Ayat kedua? Kemudian? Kemudian? Ayat kelimanya? Dan Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Ya, dari 5 ayat pertama ini anak-anakku sudah jelas bahwa benar Allah telah menjawab tuduhan-tuduhan daripada kaum musyrik. Setelah kita membaca sama-sama Quran surah Ad-Duha tadi, mengetahui maknanya, kita membaca maknanya bersama-sama. Kemudian sekarang kita akan berlatih ya, berlatih satu-satu untuk sebagai bentuk pembiasaan membaca Quran surah Ad-Duha. Saya tunjuk satu-satu orang ya.
untuk maju ke depan membaca surah Ad-Duha ini ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1 Aulia. Ya, silahkan Aulia. Ya. Baca nak Aulia. Dibaca surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Oke. Baik, mampu membaca dengan baik daripada Quran surah Ad-Duha. Bahkan anak-anakku sudah menghafalnya semua ya. Ada berapa ayat tadi? Ada 11 ayat. Di mana diturunkan Quran surah Ad-Duha? Di Mekah. Kalau di Mekah disebut surah Makiyah. Alhamdulillah anak-anak. Saya akan tanya anak-anakku semua. Masa kekosongan tidak diturunkan wahyu disebut apa tadi? Fatratil wahyi. Sebab diturunkannya surah atau ayat disebut apa? Disebut sebab diturunkannya ayat itu disebut asbabun nuzul. Jadi proses mendiskusikan 5 ayat ini. Jadi sudah dibagi kelompok ya. Ada kelompok pertama, ada Amel, Aulia dan Syifa. Kelompok kedua ada Habib, Aufar dan Akil. Dan kelompok ketiga ada Aura, ada Musni dan Akila. Kalian silahkan diskusikan. Ada 2 topik, ya coba perhatikan semua. Ada 2 topik pokok yang harus kita diskusikan, dan nanti akan kalian dibacakan di depan hasil daripada diskusi masing-masing kelompok. Apa yang kalian dapat tangkap, yang akan kalian aplikasikan masalah ini di dalam kehidupan anak-anakku semua. Jadi topik pertama ya, ada 2 topik di sini. Yang pertama, coba kalian lihat di papan tulis. Dari Allah. Ya, oke. Coba perhatikan semua dulu. Coba perhatikan semua di papan tulis. Ya anak-anakku, kalian mendiskusikan dua masalah ini. Kita coba bawa masalah ini di dalam kehidupan kita. Jadi misalkan apa solusi dari Allah untuk kita saat kita ini merasa sedih, berkaitan tentang surah Ad-Duha tadi. Kemudian yang kedua, apa yang akan kamu lakukan jika merasa sedih setelah kalian membaca Quran surah Ad-Duha? Apa yang kalian lakukan? Tadi kita sudah melihat VT-nya ya. Kita sudah melihat videonya tadi, ulasan-ulasan saat Nabi sedih. Nabi melakukan apa? Saat Rasulullah merasa gundah gulana, Rasulullah melakukan apa? Ini yang kita mau tahu, apa yang anak-anakku pahami terkait Quran surah Ad-Duha ini. Silahkan kalian catat di lembar di lembar pekerjaan kalian, dan nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Jadi setiap satu topik minimal ada 3 jawaban, karena kalian ada 3 orang. Jadi minimal ada 3 jawaban yang kalian satukan sebagai solusi setiap masalah yang kita hadapi berkait tentang Quran surah Ad-Duha. Baik anak-anakku, saya berikan waktu 15 menit. 15 menit untuk mendiskusikan. Panjang itu 15 menit. Cinampek nih, sebentar ya. Ya.
Ya, satu saja, di satu buku saja. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, didiskusikan dengan teman-temannya terkait dengan ini anak-anakku. Ayo coba, ayo, coba. Apa solusinya dari Allah kepada manusia, ya? Apa yang kalian lakukan kalau merasa sedih, ya, begitu. Ayo coba diskusikan, Akil dengan temannya. Ayo coba. Oke, baik. Saya kira sudah selesai ya. Sudah selesai anak-anakku daripada proses diskusi kita pada pagi hari ini. Saya mulai dari kelompok pertama dulu. Silahkan kelompok pertama untuk maju 3 orang. Nah, Amel, Aulia, dan Syifa. Apa yang Amel dapatkan, Syifa dan Aulia dari diskusi kelompok kalian terkait 2 masalah ini ya. 2 masalah yang akan kita kaitkan pada kehidupan keseharian kita. Sana satu. Siapa pegang? Memberikan karunia kepadamu demi waktu duha dan demi apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Nomor 2, janganlah engkau bersangka buruk terhadap Tuhanmu, karena Tuhanmu tidak akan meninggalkan hambanya, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ya. Nah, yang pertama tadi, apa solusi dari Allah saat manusia merasa sedih? Jadi kelompok pertama mengambil solusi yang terdapat di dalam Quran surah Ad-Duha. Di sini ada yang pertama, memberikan karunia-Nya kepada kita. Kemudian demi waktu duha dan apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Jadi menurut kelompok pertama ini, solusi dari Allah kalau kita merasa sedih itu, kita berprasangka bahwa Allah tidak akan mungkin meninggalkan kita. Tangan, berikan tepuk tangan ya. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, kelompok 2. Habib, Aufar, dan Akil. Silakan maju untuk memaparkan hasil diskusi kalian. 1 orang membacakan soalnya, 1 orang membacakan jawabannya. Baca soalnya. Aufar, baru Habib yang membaca jawabannya. Baca soal yang keras. Apa solusi dari Allah saat manusia merasa sedih? Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan menghibur kita sebagaimana Apa? B? Allah Subhanahu wa taala akan menghibur kita sebagaimana di dalam video tadi. Apa? Oh ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi atau jawaban saat kita sedih. ya, kemudian soal yang kedua, Aufar. Apa yang akan kami lakukan jika merasa sedih? Setelah berada Quran surah Duha ayat 1 sampai 5. Mendekatkan diri kepada Allah. B. Sabar dan beristighfar. C. Merenungkan kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, coba saya lihat. Dari jawaban kelompok 2 ini anak-anakku sudah membaca Al-Quran. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 2. Nah, jawabannya luar biasa nih bukunya. Ya, kelompok 3 lagi. Silakan. Kelompok 3. Kita lihat kelompok 3. Apa jawaban daripada kelompok 3 ini? Kita lihat. Ya, silakan coba kelompok 3 dibaca jawabannya. Baca dulu soalnya. Ayo baca jawabannya. Apa? Yang keras. Nah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh putus asa. Kemudian, tetap taat kepada Allah. Kemudian jawaban nomor 2. Nomor 2-nya? Apa nomor 2? Tidak merasa gelisah. Kemudian? Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Dan? Kelak Tuhanmu akan memberikan karunia. Oke, berikan tepuk tangan juga kepada kelompok 3 ya. Berikan tepuk tangan. Ya, oke, silakan duduk. Baik anak-anakku semua.
dari jawaban kelompok kita semua ini, pertama, kedua, dan ketiga anak-anakku, semuanya saya anggap kalian telah memahami dari proses pembelajaran kita terkait dengan Quran surah Ad-Duha, yang mana setiap masalah, setiap keadaan, setiap sedih yang kita alami pasti semuanya ada solusinya. Inti daripada apa yang kalian sampaikan dari catatan kalian masing-masing, setiap masalah solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Baik anak-anakku, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba dengarkan dulu. Kenapa? Nah, dengarkan dulu. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan Quran surah Ad-Duha, yang mana Quran surah Ad-Duha ini Allah turunkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk jawaban atas fitnah-fitnah yang dilakukan oleh kaum musyrikin, bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah. Ini menjawab bahwa Nabi Muhammad tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Yang kedua, turunnya Quran surah Ad-Duha sekaligus menjadi pelipur lara daripada kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadinya yang namanya fatratil wahyi, atau masa tidak diturunkannya wahyu. Ya, jadi anak-anakku, saya berharap anak-anakku dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat di dalam Quran surah Ad-Duha ini, sehingga setiap ada masalah, setiap ada kesedihan yang terjadi kepada diri anak-anakku masing-masing, anak-anakku mampu mengaplikasikan nilai-nilai daripada Quran surah Ad-Duha. Baik anak-anakku, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya yang akan bertanya sebagai bentuk refleksi pembelajaran kita yang tadi kita sampaikan secara luas, secara panjang dan lebar ya. Saya ingin merefleksi apa yang kalian pahami terkait proses pembelajaran kita. Yang pertama, saya harap ada yang menjawab dengan jawaban yang lantang ya. Quran surah Ad-Duha ya, yang terdiri dari 11 ayat yang kita pelajari hari ini, ayat 1 sampai dengan 5, adalah sebagai bentuk jawaban Allah kepada fitnah kaum musyrikin yang mengatakan Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah ya, sehingga Allah menurunkan Quran surah Ad-Duha. Allah menurunkan Quran surah Ad-Duha ini itu disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah apa? Sebab ayat atau surah. Oke. Kemudian yang kedua, anak-anakku semua, masa kekosongan tidak diturunkannya wahyu itu disebut fatratil wahyi ya. Saya kira anak-anakku sudah memahami ini semua. Dari proses pembelajaran kita dengan refleksi yang kita lakukan, saya berharap anak-anakku ya aplikasikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, walaupun mungkin singkat, tapi kalau anak-anakku mampu mengaplikasikan, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Baik anak-anakku, sebelum kita menutup pembelajaran kita berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kita semua ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Baik, sekarang silahkan kita menutup pembelajaran dengan kembali membaca doa yang dipimpin oleh wakilnya lagi ya. Sekarang Aufar, silahkan Aufar. Taib Yaman Salaman Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal insana lafi khusr
Baik, silahkan dibereskan tempat duduk.